Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita kembali melakukan perjalanan indah, perjalanan wisata dari kota Bukit Tinggi ke kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Kita berada dalam posisi yang tepat untuk melihat Gunung Merapi dan aktivitasnya. Kita bisa melihat dengan jelas seluruh sisi dan alhamdulillah pagi ini tidak ada awan atau kabut yang menutupi gunung berapi tersebut. Itu kita bisa lihat Kapundan mengeluarkan erupsi kecil berwarna putih. Kita akan terus amati sepanjang perjalanan ini bagaimanakah dinamika dan aktivitasnya yang berubah-ubah. Ya, masih ada erupsi kecil, tapi di atasnya ada yang berwarna gelap, hasil hembusan beberapa waktu yang lalu. Sepertinya itu di sebelah kiri masih kosong, meskipun tidak terlalu cerah tapi bisa melihat dengan jelas. Kita masih bisa melihat Gunung Merapi. Dan dalam posisi ini kita akan bisa melihat dua buah gunung berdampingan, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Kita akan belok ke kanan sedikit dan setelahnya kita akan langsung dapat melihat pemandangan Gunung Singgalang. Iya, ini masih kelihatan Gunung Merapi sebelah kiri dan kita berbelok itu ada Gunung Singgalang. Wow, indahnya, persis berada di tengah di antara dua gunung. Sebelah kanan Gunung Singgalang. Wow, lebih indah Gunung Singgalang kalau dilihat dari arah sini. Segitiganya lebih bagus dan kayaknya hutan di Gunung Singgalang lebih lebat. Wow, ingin sekali kita melakukan pendakian ke Gunung Singgalang. Wow, ya, masih bisa kita lihat dan kita akan belok ke kiri sedikit. Ya, ini road barrier sudah dipindah-pindahkan orang, sudah dihancurkan juga, sudah dirusak oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Harusnya road barrier itu digeser agak ke arah flyover, jadi menghindari orang untuk melanggar, menghindari orang untuk mendapat resiko kecelakaan. Iya, itu kembali di sebelah kanan kita ada pemandangan Gunung Singgalang. Ini ada motor tanpa helm, plat nomornya dikaburkan, berbahaya dan melanggar aturan. Wah, itu Gunung Singgalang lagi, kita bisa lihat betapa indahnya. Sampah di mana-mana, sampah di mana-mana. Oh, Gunung Singgalang. Kita akan belok ke kanan, jadi bisa lebih jelas melihat gunung yang indah. Kalau sebelah kanan berarti Gunung Singgalang, sebelah kiri Gunung Merapi.
kita terlalu belok ke kanan. Gunung Merapi di sebelah kiri kita, tapi lebih kiri lagi itu Gunung Merapi. Oh, ada yang bakar-bakar sampah di pinggir jalan, itu berbahaya, menimbulkan asap dan bau. Lagi pula membakar di pinggir jalan itu berada di dekat tiang listrik, ada kabel listrik dan kabel-kabel lainnya, sangat berbahaya. Gunung Senggalang sebelah kanan kita. Tidak terlihat jelas.
masih banyak yang bakar-bakar di pinggir jalan. Barusan ada yang bakar-bakar lagi dengan api yang cukup besar. Yang pertama, bakar di pinggir jalan menimbulkan asap, bisa mengganggu pemandangan para pengendara. Selanjutnya, bau. Yang ketiga, panas, karena di pinggir jalan banyak sekali tiang listrik beserta kabel-kabel lainnya, kabel listrik, kabel telepon, kabel internet, dan kabel-kabel lainnya, TV kabel dan lain-lain. Harusnya di negara kita ini ada petugas keamanan, petugas ketertiban, apapun itu. Padahal di kita ini petugas keamanan sangat banyak. Ada tentara, ada polisi, ada Satpol PP. Yang terakhir ini sangat banyak nih. Satpol PP ada di mana-mana, dan bahkan jumlahnya itu wow. Sebenarnya Satpol PP bisa menegakkan perda. Kebanyakan perda itu memuat tentang ketertiban, keamanan, dan kenyamanan warga atau penduduk. Banyaknya Satpol PP bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin ketika ada yang mengganggu ketertiban.
Banyak sekali surau atau musola di Sumatera Barat ini. Sepanjang jalan dengan mudah kita temukan tempat ibadah. Tempat ibadah, ada masjid dan ada musola. Kalau di sini disebut surau. Dalam agama Islam, seringkali tempat ibadah itu ini ada lagi musola atau masjid. Dalam Islam seringkali tempat ibadah memiliki nama yang berbeda. Ada masjid, ada musola, langgar atau surau. Sebelah kiri kita juga ada masjid, namanya Masjid Nurul Iman. Kembali lagi ke topik yang tadi. Dalam Islam sebenarnya tempat ibadah itu hanya dua, masjid dan masjid jami. Kalau masjid itu tempat ibadah biasa, tempat sholat seperti kebanyakan. Sementara masjid jami adalah masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Tidak semua tempat ibadah bisa menampung sholat Jumat. Karena ketika mengadakan sholat Jumat itu minimal ada 40 orang jamaah. Berarti kalau masjid yang melaksanakan sholat Jumat disebut masjid jami, sedangkan yang tidak disebut masjid saja. Jadi bahasa-bahasa lain yang menyebutkan seperti musola, surau dan langgar, pada hakikatnya itu adalah masjid. Ini disebut daerah Kelok Hantu. Sudah tahu mengapa diberikan nama seperti itu.
Motor tanpa helm, main HP. Motor tanpa helm, main HP. Betapa indah nagari Panyalayan ini. Ada rumah gadang sebagai kantor wali negari dengan tangga yang indah sekali, 2 lantai. Besar dan berat, cukup bikin kita khawatir, takut rem akan blong. Jadi kita mencoba untuk menjauh. Banyak foto caleg
lubang. Lubangnya besar, dalam dan tajam. Makin banyak motor yang berseliweran kiri kanan. Oh, hampir semuanya dikuasai oleh motor. Ki.
Ada truk sangat panjang, pasti mengganggu lalu lintas. Apakah tidak ada pembatasan ukuran kendaraan melewati jalan dengan ukuran seperti ini? Oh, melanggar. Motor melanggar masuk di pintu keluar. Ini juga motor melawan arus. Harusnya nyebrang aja, jangan melawan arus. Tidak dilarang kok untuk nyebrang. Kalau melawan arus berarti menghalangi orang di jalan pada posisi yang seharusnya.